Saya Sima Aldiana Meilani dengan NIM 1915202138. Sini saya akan menjelaskan tentang teori dan pendekatan manajemen modern memenuhi tugas UTS manajemen bimbingan konseling. Definisi manajemen modern. Dari sumber yang saya baca, definisi aliran modern mengemukakan bahwa suatu organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi sebuah organisasi ialah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, tujuan dari manajemen modern. Adapun tujuannya yang pertama menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah direncanakan agar dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya, melakukan peninjauan kembali terhadap implementasi fungsi manajemen serta kinerja para anggota dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, mempengaruhi strategi pelaksanaan fungsi manajemen agar tetap dapat mencapai target jika dalam pelaksanaannya ditemukan tantangan-tantangan tertentu. Yang keempat, melakukan peninjauan kembali terhadap kekuatan, kelemahan, serta ancaman pada organisasi. Selanjutnya pembahasannya adalah tahapan perkembangan manajemen modern. Tahap yang pertama, manajemen otoriter sebagai bentuk awal dari praktek manajemen yang ditandai dengan ketergantungan yang tinggi pada pucuk pimpinan. Yang kedua, tahap manajemen saintifik atau ilmiah yang ditandai dengan munculnya karya-karya ilmuwan yang mencoba mengkaji manajemen dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, tahap manajemen hubungan manusia yang sangat menekankan aspek komunikasi dalam menjalankan roda manajemen. Yang kelima, tahap manajemen tanggung jawab sosial yang sangat memperhatikan aspek-aspek perlibatan manusia sebagai unsur terpenting dalam manajemen. Selanjutnya ada sejarah manajemen modern. Kapan sih teori manajemen modern itu dicetuskan? Nah, jawabannya, teori manajemen modern ini awal mula dicetuskan pada tahun 1950. Nah, 1950 ini aliran manajemen modern sudah dipakai. Ilmu manajemen merupakan salah satu ilmu sosial yang mulai berkembang pada tahun 1800 dengan aliran atau teori klasik yang pertama kali muncul. Berkembangnya teori klasik dengan banyak tokoh dan pandangan masih memunculkan ketidakpuasan bagi sekelompok dan tokoh yang lain, sehingga muncul aliran atau teori baru yaitu neoklasik. Nah, dan seiring perkembangannya juga perubahan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien, muncullah kembali aliran atau teori baru yaitu manajemen modern. Jadi awal mulanya tuh manajemen klasik, neoklasik, nah baru ada manajemen modern seperti itu. Adapun tokoh-tokoh aliran manajemen modern ini diantaranya ada Abraham Maslow, Douglas McGregor, Frederick Herzberg, Robert Black, dan Jane Mountain. Terus ada Chris Erigris dan Edgar Schenin. Materi selanjutnya ada kelebihan aliran manajemen modern. Kelebihannya diantaranya memenuhi kebutuhan secara menyeluruh, lebih dinamis, lebih banyak variabel yang dipertimbangkan, perpaduan antara teori klasik dan neoklasik dengan konsep yang lebih maju dibandingkan teori sebelumnya. Nah, yang terakhir ada kelemahan manajemen modern. Kelemahan manajemen modern adalah konsep manajemen modern sulit dipahami karena perhitungannya yang sulit. Mungkin
hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang dan salahnya mohon maaf. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.